Assalamualaikum. Selamat pagi semua ya. Apa kabar? Sekali lagi supaya lebih semangat lagi. Apa kabar semuanya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, anak-anak, pagi ini kita akan mulai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, supaya pelajaran hari ini masuk di pikiranmu, masuk di benakmu, dan kamu bisa menangkap dan bisa memahami, maka ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas Raka untuk memimpin doanya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semua? Sudah sarapan ya? Sudah. Raka sudah sarapan Raka? Sudah. Sarapan apa? Nasi uduk, nasi padang, nasi goreng, nasi. Iya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak pengen tes dulu nih kemampuan kalian. Kan sudah masih pagi, sebelum siang, artinya otak kiri dan kananmu ya nggak Ril? Otak kanan kiri kita masih sehat dan segar bugar. Pernah melihat tes otak? Ya. Bukan tes otak, senam otak. Ada tangan kirimu seperti ini. Oke, silakan. Tangan kananmu menembak. Oke, silakan posisi seperti ini. Kemudian posisinya balikan. Kemudian seperti ini. Oke, coba. Oke, kita hitung bareng-bareng. Pelan-pelan terlebih dahulu. Belum kebut, belum cepat, tapi masih pelan-pelan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang kita ambil dengan kecepatan yang cukup cepat. Oke, supaya otak kanan kirimu itu seimbang. Atau jangan-jangan otak kiri kanan kita masih tertinggal. Yang di dengkul naikkan ke atas. Yang di atas seimbangkan ke kiri kanan kanannya. Sekali lagi. Siap? Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masih jalan ternyata otak kanan dan otak kirinya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak pengen absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kak? Ahmad Arif. Kenapa Ahmad Arif? Ada kepentingan keluarga atau meeting dengan klien? Ya, kemarin ada ya. Ada, tetapi setelah hari ini tidak hadir karena ada kepentingan keluarga. Bisa jadi dia ada kepentingan keluarga, bisa jadi ada keperluan dengan yang lainnya. Oke, Arif. Selain Arif ada lagi? Tidak ada, semua hadir ya? Berarti semua lengkap dan semua semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PKN pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin memperlihatkan sesuatu terlebih dahulu kepada kalian. Nah, ada Owendang. Bukan bacanya bukan Owendang, tapi Undang-Undang Dasar. Itu kosakata pada zaman dahulu. Kalau dahulu itu OE itu U bacaannya. Maka dari itu orang-orang zaman dulu itu mengatakan dengan seksama, itu kan seperti itu bahasanya. Belum ada kajian bahasa yang baik dan benar. Tapi sekarang sudah tertata dengan baik dan benar. Sekarang kita lihat, ada undang-undang dan satunya ada pembukaan. Oke, dari sini siapa yang mau mencoba memberikan tanggapan? Apa sih menurutmu tanggapanmu terhadap gambar yang ada di depan? Siapa yang mau bertanggapan? Angkat tangannya. Ayo. Silakan. Ada? Ya ini? Oke, Ian. Silakan Ian. Apa Ian? Diri. Apa? Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum Republik Indonesia. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yeni. Ada lagi, satu lagi. Siapa? Ada lagi? Apa pendapatmu tentang ini, gambar ini? Oke, satu. Silakan. Silakan. Berdiri. Oke. Apa yang ada di pendapatmu tentang gambar itu? Pembukaan Undang-Undang 1945 Memiliki yang terdiri dari 4 alinea. 4 alinea. Oke, tepuk tangan juga untuk temanmu yang satu ini. Satu, kalau kamu berbicara masalah ini, di gambar ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang kita lihat di sebelahnya ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4 alinea, hati-hati di kelas 8 kemarin sudah dijelaskan. Ada 4 alinea, bukan 5, bukan 6, apalagi 7. Jangan sampai kalian sebagai siswa yang kelas 9 tidak hafal ada berapa alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, kita lanjut.
Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, mendeskripsikan makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana nanti kalian mampu menelaah, mendeskripsikan tentang makna pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, mampu mengemukakan. Ya, mengemukakan itu artinya kalau ada pertanyaan, coba misalnya Raka, apakah makna alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang 1945? Raka mampu mengungkapkan. Kemudian Nanda, apa makna alinea pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ketiga? Nanda pun mampu mengungkapkan. Kalau mendeskripsikan itu artinya Nanda mampu membedakan ini makna alinea 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Seperti itu. Dan yang terakhir, tujuannya adalah kalian mampu memiliki sikap jujur, beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab. Bapak kira kalau yang ketiga ini mungkin kalian sudah bertanggung jawab semua ya. Kalau jujur? Jujur? Ahmad Fauzan jujur ya? Jujur, insya Allah. Bertakwa semua? Buktinya apa? Sholat 5 waktu. Tapi tadi sholat subuh? Sholat subuh. Ada yang tidak? Dera tidak. Oke. Sholat subuh Arya tadi? Tidak. Sholat subuh? Tidak. Nah, berarti kau harus memunculkan itu sikap bertakwa ketika pembelajaran ini sudah berlangsung. Maka itu harus ini dilaksanakan. Bertakwa itu bukan hanya untuk sholat, tapi memahami arti takwa itu yang sebenarnya. Menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Baik, anak-anak, kita mulai. Pembukaan Undang-Undang 1945. Pernah ya membaca? Pada saat petugas upacara, siapa yang bertugas membaca undang-undang kemarin? 9C. Iqbal. Pernah membaca? Semua rata-rata juga sudah pernah membaca? Hafal? Ayo, kalau ditanya hafalnya, nah itu Pak jadi pertanyaan besar Pak. Kalau ditanya hafal, Bapak jangan tanya Pak. Kami belum tentu banyak yang hafal. 9 tahun kita sekolah dengan 2 tahun corona, ya kan, dan tidak membaca, maka otomatis banyak yang hilang. Pancasila pun jangan-jangan banyak yang belum hafal kita. Dan itu jadi masalahmu untuk anak-anak muda zaman sekarang. Lihat berita kemarin yang anggota DPRD Lumajang mengundurkan diri. Ada berita ketua DPRD Lumajang itu mengundurkan diri hanya gara-gara tidak hafal Pancasila. Bayangkan. Maka dari itu kalian seusiamu yang masih muda ini, ayo teks Pancasila hafal. Teks pembukaan Undang-Undang 1945 hafal, harus hafal. Supaya apa? Ketika kamu nanti jadi orang sukses, ketika kamu jadi orang yang benar nanti, yang benar, bukan orang pintar loh, tapi orang yang benar. Kalau orang benar pasti pintar, kalau orang pintar belum tentu benar. Jadi orang benar, maka kamu akan mudah untuk berbaur dengan masyarakat. Teks Pancasila hafal. Ada berapa? 5. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, bijaksana, dan permusyawaratan perwakilan. Wah, sila ketiga, persatuan Indonesia. Walaupun diacak gampang. Dan kemarin di berita ada ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri. Dan ini salah satu contoh bahwasannya orang-orang masyarakat Indonesia saat ini itu tidak memahami makna Pancasila yang kemarin sudah kita pelajari dan pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, sekarang kita lihat. Tahu nggak kalian itu sebenarnya sejarah daripada pembentukan pembukaan Undang-Undang 1945? Silakan nanti kalian lihat video ini, kemudian nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Paham ya? Baik semuanya, silakan perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita saksikan dan pelajari hari ini menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk simak penjelasan berikut ini secara sesama. Setiap negara pasti memiliki aturan atau tata tertib dalam kehidupan bernegara. Aturan adalah banyak timbal kehidupan bernegara tersebut, sering disebut sebagai konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Hukum dasar yang tertulis dalam konstitusi disebut Undang-Undang Dasar. Konstitusi tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut konvensi. Konvensi. Konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terjaga dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Proses awal perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ditandai dengan dibentuknya Badan
BPUPKI. Badan tersebut dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh para pendiri negara melalui sidang BPUPKI. Pada sidang BPUPKI kedua, dibentuk 3 panitia kerja, yaitu 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. 2. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan 3. Panitia Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Adi Pusto Cokro Sujoso. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan rapat untuk menerima laporan hasil kerja dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia melaporkan rancangan hukum dasar yang berisi 3 poin sebagai berikut. 1. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka atau Declaration of Independence. 2. Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi pada saat itu ada 2 rancangan, Pancasila, Indonesia Merdeka, Teks Proklamasi, dan Batang Tubuh. Undang-Undang Dasar yang terdiri atas 42 pasal. Sidang BPUPKI pun dilanjut pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945. Sidang BPUPKI pada tanggal tersebut bertujuan untuk membahas lanjutan rancangan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Akhirnya, tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPUPKI menyetujui rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia Merdeka. Ada sejarah proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 tergambar secara jelas. Pembahasan proses tersebut kita bagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah perumusan rancangan pembukaan hukum dasar. Tahap kedua adalah perumusan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya, perumusan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan rangkaian dari pembahasan tentang dasar negara. Kegiatan itu dimulai sejak sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Untuk menampung dan mempelajari saran yang telah disampaikan oleh beberapa anggota pada sidang pertama BPUPKI, dibentuklah panitia di rapat. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 8 mengadakan rapat gabungan dengan anggota BPUPKI yang berada di Jakarta dan Badan Penasihat Pemerintah Pusat Bala Tentara Jepang. Dalam rapat tersebut, diputuskan pembentukan panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau yang disebut dengan panitia 9. Akhirnya, tanggal 16 Juli 1945, seluruh anggota BPUPKI menyetujui rancangan pembukaan hukum dasar negara Indonesia Merdeka. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kerja keras para pendiri negara, bangsa Indonesia mempunyai hukum pembukaan dasar negara. Oleh karena itu, kita harus meneladani semangat kerja keras para pendiri negara dalam merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, inilah tadi gambaran bagaimana sejarah perumusan pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum kita. Sumber hukum tertinggi kita apa? Pancasila. Baru di bawahnya itu adalah Undang-Undang Dasar. Oke, dari tayangan ini tadi ada yang ingin ditanyakan, silakan. Monggo, angkat tangannya. Oke, silakan, Yeni. Kapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila?
Apakah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang mau bisa menjawab? Coba bantu menjawab. Apa hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila? Ada? Ada yang mau mencoba? Ayo, ayo. Jangan ini. Angkat tangannya siapa? Oke, silakan. Sebentar, Juwita. Silakan, berdiri. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber daya hukum tertinggi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah Pancasila, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari Undang-Undang 1945 ini. Oke, good. Bagus sekali jawaban Juwita. Ada lagi mungkin yang ingin mencoba menjawab? Oke, silakan berdiri. Pancasila merupakan dasar negara yang Terletak. terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Alinea ke-4. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-temanmu tadi. Kalau bertanya apa sih hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang 1945, betul kata teman-temanmu tadi. Yang namanya Pancasila itu apa kita? Dasar negara kita. Kalau ada pertanyaan dasar negara kita apa? Pancasila. Letaknya di mana? Buktinya apa kalau dasar negara kita Pancasila? Ada di pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keberapa? Keempat. Di mana di situ diletakkan baris akhir itu yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dan juga Pancasila. Bahwasannya di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 terdapat dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila yang terletak pada alinea ke-4. Maka akan timbul lagi pertanyaan seperti ini. Bagaimana nih hubungan antara teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang 1945? Itu jawabannya. Kalau kita berbicara teks proklamasi, berarti teks proklamasi itu secara keseluruhan itu menyatakan kemerdekaan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lihat di bait di alinea 1, alinea kedua, dan alinea ketiga. Semua itu menyatakan tentang bagaimana bangsa Indonesia itu untuk merdeka. Maka kalau ditanya bagaimanakah hubungan teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945, ada hubungannya. Apa? Makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu amanah dari teks proklamasi. Jadi yang namanya pembukaan Undang-Undang 1945 yang 4 alinea itu adalah gambaran secara umum, penjabaran secara umum dari teks proklamasi. Maka penyusunannya itu luar biasa. Seperti yang tadi ditayangkan video kan ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Ada tahap perencanaan penyusunan dasar negara, tahap penyusunan sumber hukum, dan tahap untuk penyusunan kemerdekaan. Ada 3 tahapan pada sidang BPUPKI. Paham sampai sini ya? Hubungan kalau nanti ada pertanyaan, bagaimanakah hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila? Harus paham. Bagaimanakah hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan teks proklamasi? Juga harus lebih paham. Karena bisa jadi nanti itu akan timbul di pertanyaan-pertanyaan ketika kita melakukan games nanti. Iya. Paham ya sampai sini ya? Maka semua yang Bapak jelaskan, mohon diperhatikan dan dipahami. Ketika nanti ada pertanyaan yang muncul, waduh, apa ya tadi ya jawabannya? Maka salahmu sendiri kalau kamu tidak memperhatikan. Kita mulai dari yang pertama. Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi atau sumber hukum tertinggi yang ada di NKRI setelah Pancasila. Artinya seluruh peraturan perundang-undangan ini berlaku sumbernya itu dari Undang-Undang 1945. Aturan, tata tertib, semua yang ada di negara ini, semua tata tertib, peraturan perundang-undangan yang ada, semuanya bersumber dari Undang-Undang Dasar. Lalu lintas yang mengatur ada undang-undangnya. Tentang pemilihan ada undang-undang tentang pemilu. Apalagi tentang politik ada undang-undang tentang politik. Tentang tindak pidana ada undang-undang tentang tindak pidana. Semua itu sumber undang-undang tersebut, peraturan tersebut sumbernya adalah dari Undang-Undang Dasar 1945. Paham ya sampai sini? Itu namanya Undang-Undang Dasar. Awas nanti muncul lagi pertanyaan seperti ini, nanti nggak paham. Boleh dicatat, boleh dipahami, dan boleh dimengerti. Tapi jangan dipelongoin saja. Jangan hanya dilihatin saja sambil memikirkan, aduh maba saya tadi tanggung, udah mau kenok kawan-kawan dan lain sebagainya. Ya, real ya.
Sudah mau boy ya? Belum tadi? Belum ya? Kita ke alinea sifat dulu. Nah, kalau kalian berbicara masalah sifat itu apa sih sifat itu? Tabiat, karakter orang. Kalau Bapak tanya, sifat Pak Topik itu seperti apa? Bengis. Hah? Alah, takut orang ngomong bengis. Anak 9C kemarin ngomong seperti itu. Sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada seseorang. Sikap perilakunya melekat. Nah, kalau begitu kita akan berbicara masalah bagaimana sifat Undang-Undang Dasar. Yang pertama, dia ada kata-kata jelas sebagai hukum tertulis. Kalau dikatakan yang nomor 1 ini artinya kalau yang namanya peraturan perundang-undangan itu sifatnya satu. Dia ada bentuknya, ada tulisannya, aturannya jelas. Paham sampai sini? Beda dengan aturan dan tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat yang tidak ada aturannya, tapi biasa dilakukan. Itulah yang dinamakan dengan kebiasaan. Adat istiadat. Kalau ini kan ada kata-katanya jelas, dia tertulis. Jelas nih, undang-undang tentang lalu lintas, pasal sekian, nggak pakai helm, nggak pakai ini. Ada undang-undangnya, yang melanggar hukumannya, dan lain sebagainya. Ada, jelas. Tapi kalau ada tata tertib yang di lingkungan masyarakat yang tidak tertulis tapi ditaati juga oleh masyarakat, itulah yang dinamakan dengan kebiasaan. Contoh apa? Ada yang bisa kasih contoh? Kebiasaan, tapi kalau itu merupakan sebuah peraturan dan jangan dilakukan. Contoh gini, sedang makan. Kamu sedang makan, tiba-tiba kawan kamu bersendawa. Lagi enak-enaknya. Ada nggak aturan tertulis ketika makan dilarang bersendawa? Ada nggak undang-undangnya? Nggak ada, tapi melalui pembiasaan. Maka itu adalah peraturan. Melanggar itu nggak boleh, itu adalah kebiasaan dan dilarang. Jangan bersendawa di depan orang yang sedang makan. Apalagi, contohnya, makan kalau pakai sendok, kalau bisa jangan apa? Bunyi-bunyi kayak tukang bakso, reng 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 reng. Makan pun kan tidak boleh tuh. Contoh nih, Bapak contohkan. Bapak ada aturan di sekolah ini. Apakah aturan itu khusus untuk semua siswa atau tidak untuk anak-anak guru yang ada di sini? Untuk semua siswa mengikat, sama seperti ini. Sifat Undang-Undang Dasar itu aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya mengikat. Artinya semua peraturan yang ada itu diberlakukan kepada semua masyarakat dan juga yang membuat. Paham nggak sampai sini? Yang buat kena, masyarakatnya kena. Tapi kita lihat zaman sekarang, yang buat yang kena sudah kena semua. Yang buat undang-undang kena, yang mengatur undang-undang juga kena. Paham ya sampai sini? Ini sifatnya mengikat kepada pemerintah dan sebagai penyelenggara dan warga negara. Bu, ini sudah selesai tadi? Masih merekam? Versi record? Serta yang keempat merupakan peraturan hukum positif tertinggi. Nah, sekarang lihat di buku, di modulmu. Ya, di modul ada di LKPD, pembukaan Undang-Undang 1945. Dilihat di pembukaan Undang-Undang 1945. Ini enggak tadi? Putus nggak tadi? Jadi? Oh, yang tadi siapa yang nelfon? Hah? Iya, gimana? Lupa diri. Baik, sudah muncul? Oke ya, sudah kita lihat, sudah dilihat semua. Nah, sekarang kita lihat makna masing-masing alinea. Alinea 1, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Oke, lihat alinea pertama. Coba Bapak minta satu orang membaca. Ahmad Fauzan, baca alinea pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kelas 8 pernah Bapak jelaskan. Kenapa sih penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan? Gimana? Mengakibatkan banyaknya kehancuran. Kemudian apa lagi? Banyaknya pertumpahan
darah. Kemudian apa lagi? Adanya banyaknya nyawa yang menghilang. Apalagi mengalami kerugian material. Itu penjajahan. Nggak ada namanya penjajahan itu nikmat. Penjajahan apa? Enak. Ada nggak? Indonesia pernah nggak mengalami penjajahan yang menikmat? Nggak ada cerita. Penjajahan yang dialami itu semua tidak ada yang sifatnya nikmat. Semua penjajahan seperti yang Bapak katakan tadi. Maka ketika di alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kita sebagai bangsa Indonesia itu mendukung kemerdekaan semua bangsa Indonesia. Mau bangsa manapun, merdeka. Nggak boleh ada lagi yang namanya penjajah. Nggak boleh lagi ada yang namanya sebuah negara menduduki negara lain. Dilarang untuk menduduki negara lain. Dan kita sebagai bangsa Indonesia pun mendukung hal itu. Termasuk diantaranya kita juga mau merdeka. Nggak boleh ada lagi yang datang ke Indonesia. Nggak boleh ada lagi yang mau menjajah kita. Karena apa? Indonesia mengakui kemerdekaan setiap bangsa dan Indonesia juga tidak mengakui yang namanya ada penjajahan dan Indonesia sebagai sebuah negara ingin merdeka. Itu makna alinea pertama. Paham sampai sini? Oke, kita makna alinea kedua. Baca coba alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampainya kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan kedudukan. Kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, ada yang tahu coba apa sih sebenarnya makna alinea yang kedua? Ada yang mau mencoba untuk memberikan tanggapan? Kalau kalian lihat di makna di alinea kedua itu ada yang mau mencoba untuk memberikan masukan atau memberikan jawaban apa sih maknanya maksudnya? Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Maksudnya apa yang berbahagia itu? Oke, silakan Juwita. Oke, yang berbahagia itu yang seperti apa Juwita? Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Adil dan makmur. Oke, Raka tadi sepertinya angkat tangan. Silakan. Menunjukkan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Oke, memberikan apa tadi? Memberikan penghargaan. Penghargaan. Penghargaannya berupa apa coba? Apa di situ dikatakan? Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Yang berbahagia itu pada saat apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan itu diperoleh dari mana? Dari perjuangan. Coba kita berbicara, kita kilas balik dulu. Kalau berbicara masalah perjuangan, perjuangan orang zaman dulu, para pejuang kita itu seperti apa sih? Modalnya apa? Bambu runcing. Apalagi? Golok. Apalagi? Keris. Dukun ada nggak kira-kira? Hah? Nggak ada. Kayak Samsudin. Ente kadang-kadang ente. Ada nggak? Apalagi selain bambu runcing, golok, celurit dan lain sebagainya. Modal kita kemarin apa lagi? Semangat. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Iya, semangat. Buktinya kita bisa menang. Kemudian selain semangat apa lagi? Tekad yang tinggi, ada kemauan. Itu yang dimiliki oleh masyarakat zaman dulu. Orang dulu musuhnya Jepang, Belanda itu modalnya mereka senapan, senjata laras panjang, tank baja. Tapi kalah dengan kita yang menggunakan alat-alat sederhana. Kok bisa Pak ya? Loh bisa. Nanti ada kaitannya lagi dengan alinea ketiga. Maka dari itu hasil perjuangan kita itu luar biasa. Masyarakat Indonesia punya strategi. Masyarakat Indonesia saat itu punya kemauan, tekad yang tinggi, semangat yang luar biasa. Semangat untuk apa? Merdeka. Gimana caranya ini penjajah? Ente pergi dari negeri ini. Kami pengen merdeka, kami pengen berjuang, kami pengen bebas, nggak pengen dipengaruhi lagi sama negara lain. Kalau kalian memaknai yang dengan benar alinea kedua ini, sebenarnya kalian pun harusnya seperti itu. Anak muda sekarang harus punya tekad yang kuat, semangat yang luar biasa, kemauan yang keras, kemudian apa lagi? Kemauan yang bulat dan lain sebagainya. Supaya apa? Ingin menjadi apa? Apa yang didapat? Ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang yang benar. Tapi nyatanya sekarang kita lihat ada kemauan, ada keinginan, ada tekad, tapi tidak dilakukan. Stagnat, jalan di tempat. Saya ingin jadi orang yang cerdas, saya ingin jadi orang yang pintar, saya pengen jadi TNI, saya ingin jadi Polri, saya ingin jadi ini. Wow, pengen semangat. Coba lari dulu lapangan, baris upacara. Duh, baru 5 menit. Astaga. Oh, panas betul loh. Ini bulan. Hormat bendera. Maka inilah gambaran yang sebenarnya. Kalau zaman dulu di alinea kedua itu
Cita-cita proklamasi kita itu luar biasa. Makanya di situ dikatakan juga di alinea kedua terdapat yang namanya cita-cita negara Indonesia, yaitu adalah membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka ada perbedaan antara alinea kedua dengan alinea keempat. Kalau alinea kedua itu terdapat yang namanya cita-cita negara Indonesia. Tapi di alinea keempat itu adalah tujuan negara Indonesia. Kita ke alinea ketiga. Lihat itu ada orang berdoa. Siapa itu? Bung Karno sedang berdoa. Kita kaitkan nih dengan alinea ketiga dengan alinea kedua tadi. Kita punya tekad, punya semangat, punya kemauan, punya strategi. Apakah cukup untuk menangkan peperangan perjuangan untuk merdeka? Enggak. Butuh yang namanya motivasi spiritual. Apa itu? Doa kepada Yang Maha Kuasa. Maka dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Lagi-lagi menyatakan merdeka. Maka tadi benar, kalau dikaitkan antara teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang 1945, ini amanat dari teks proklamasi karena isinya tentang kemerdekaan semua. Kembali lagi ke sini. Bayangkan, modal bambu runcing, modal nekat, modal semangat, modal kompak. Tapi kalau kata Allah nggak bisa menang, kamu nggak akan menang. Sekuat tenaga apapun kamu berusaha, kalau yang Maha Kuasa nggak mengizinkan, nggak bisa. Pernah mendengar pidato Bung Tomo? Bung Tomo itu luar biasa semangatnya, menggebu-gebu, menyemangati arek-arek Surabaya. Yang ketika pada saat pertempuran di Surabaya itu menggempur para penjajah dari Belanda dan Jepang. Kenapa? Karena pengennya supaya merdeka. Nggak pengen dijajah lagi. Arek-arek Surabaya, antek-antek Belanda datang, mari kita gempur. Allah bersama kita. Dan ini yang Bapak kagumi pada zaman dulu. Kenapa? Orang-orang berjuang dengan modal nekat, semangat, dan komitmen. Tapi modalnya nggak ada. Tapi dengan bantuan doa, dia tidak lupa dengan Yang Maha Kuasa. Maka Allah luar biasa sekali. Diletakkanlah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini tandanya kita bersyukur. Nggak mungkin berjuang itu nggak ada rasa syukur. Nggak ada campur tangan yang Maha Kuasa. Kalian pengen jadi apapun itu nanti boleh, monggo, terserah. Semangat ada, kemauan ada, motivasi ada. Apalagi tindakan ada. Tapi pertanyaannya, kamu sudah berdoa belum? Kalaupun sekali berdoa, mintanya itu banyak, betul. Ada yang kebalik, mintanya banyak tapi nggak mau usaha dan nggak mau upaya, nggak ada semangat. Begitu sekali sholat, doa, ya Allah, jadikanlah aku anak soleh, jadikanlah anak yang pintar, jadikanlah aku anak yang cerdas, aku ingin jadi ini, aku jadi ini, ya Allah, jadikanlah ini, berikan aku duit, ya Allah, ketika aku mabah, maka menangkanlah, ya Allah, boyakan aku semuanya, jackpotkanlah aku pada saat sholat, ya Allah, bla 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 bla, ya Allah, amin. Bener kan? Nah, habis itu pergi, tinggalkan. Setelah itu dilakukan apa? Main lagi yang lain-lain. Lupa usaha, lupa semangat, lupa motivasi. Maka yang terjadi adalah apa? Yang Maha Kuasa pun bingung. Allah, ini anak minta banyak, usaha nggak punya. Oke lah, saya kasih. Nggak mungkin nggak dikasih, pasti dikasih sama Yang Maha Kuasa. Dikasih dulu, pelan-pelan dikasihnya. Pelan-pelan. Bersyukur nggak dia? Ya Allah, aku mintanya 2. Kenapa kau beri setengah ya Allah? Nah, protes kadang-kadang. Anak-anak zaman sekarang kan kayak gitu. Lupa kalau mereka sebenarnya lupa berdoa sama Yang Maha Kuasa. Loh, di pembukaan Undang-Undang 1945 saja kita diajarkan bagaimana caranya bersyukur. Mana? Di alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya kemerdekaan yang kita peroleh pada saat ini, kemarin, itu bukan hanya dari perjuangan semata, tapi berkat rahmat yang Maha Kuasa. Berjuang, mau se-Indonesia ini tempur, pakai apapun dia. Tapi kalau kata Yang Maha Kuasa nggak bisa, nggak menang, nggak bakal jadi. Termasuk kamu, sekuat apapun kamu mengejar dia, seganteng apapun kamu, secantik apapun kamu, tapi kalau Yang Maha Kuasa tidak memberikan kamu jalan, tidak akan kamu sama dia, nggak bakal. Benar nggak? Nah itu, anak muda juga seperti itu berpikirnya. Sekuat apapun saya berusaha untuk menjadi anak yang lebih baik, sekuat apapun saya untuk menjadi lebih bagus, tapi kalau Yang Maha Kuasa nggak mengizinkan, wah bahaya ini. Saya harus minta izin dulu sama Yang Maha Kuasa.
Usaha sudah, doa sudah, tinggal menunggu hasil. Kalau hasil tidak sesuai dengan usaha, maka ada yang salah mungkin dengan prosesmu. Kalau kira-kira usahanya ternyata lebih baik dibandingkan proses, maka itu adalah anugerah yang maha kuasa. Tapi kalau usaha dan proses ternyata tidak berimbang, maka ada yang salah sama kamu. Cek baik-baik. Alinea ketiga ini menggambarkan bagaimana kita harus tetap bersyukur atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material. Ada spiritualnya. Wah, paham sampai sini? Ayo, sholat subuh itu jangan bangunnya jam 5. Kan pernah Bapak challenge, bangunlah sebelum azan subuh. Ini sudah azan subuh baru bangun. Nah, ini kesalahan kita. Lanjut, terakhir alinea keempat. Coba Bapak minta Ria, baca Ria, alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tampah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oke, stop. Sampai situ. Kita lihat alinea keempat. Tadi Bapak pernah katakan kan, ada cita-cita nasional, ada tujuan nasional. Kalau di alinea keempat ini berarti berisikan apa? Tujuan atau cita-cita? Tujuan negara kita, tujuan nasional negara kita. Kalau di alinea kedua tadi berisikan cita-cita nasional atau cita-cita negara kita. Masih ingat? Apa cita-cita negara kita tadi? Membentuk negara merdeka doang. Membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Awas. Kalau tujuan negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan. Ini tujuan. Kalau di alinea kedua itu tadi cita-cita. Beda. Kamu punya cita-cita, tujuan kamu supaya tercapai cita-cita itu tujuannya apa? Sama, cita-cita bangsa Indonesia terletak di alinea kedua, tujuannya apa? Di alinea keempat. Paham? Cita-cita saya pengen jadi dokter, tujuannya apa? Menyelamatkan seluruh masyarakat yang terkena penyakit. Cita-cita kamu apa? Jadi tentara, Pak. Kopassus. Tujuanmu apa? Melindungi bangsa Indonesia dari rantangnya penjajah-penjajah, antek, dan lain sebagainya, segala macam. Itu kalau ditanya cita-cita negara kita ada di alinea kedua. Apa? Membentuk negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur secara umum. Tapi bagaimana tujuan itu? Apa tujuan negara kita untuk yang merdeka tadi? Ya ini, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudahkah ini tercapai? Sudah, sebagian. Selain ini, apalagi makna alinea keempat? Tadi di alinea keempat terdapat apa? Selain tujuan negara ada apa? Apa itu asas politik negara kita? Ayo. Tadi kan sudah ada yang namanya di alinea keempat itu dasar negara kita. Pancasila. Apa itu dasar negara kita? Pancasila. Pancasila. Lihat di alinea keempat di bait terakhir. Dengan berdasar kepada berkedaulatan rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Artinya, di alinea keempat selain adanya tujuan negara, maknanya yang kedua adalah bahwasannya di alinea keempat itu juga terdapat dasar negara kita yaitu Pancasila. Paham sampai sini? Ya, mengerti ya? Oke. Baik, terima kasih dan semoga bermanfaat. Baik, kita ingat ulas-ulas lagi. Nah, sekarang Bapak beri waktu kalian 5-10 menit. Silakan baca modulnya. Setelah ini akan Bapak bagi 2 kelompok. Nanti Bapak akan jelaskan sistemnya pembagian kelompoknya seperti apa. Kemudian kita akan bermain tentang make a match atau menjodohkan atau mencari jodoh. Pasangan kata, pertanyaan dan jawaban. Silakan nanti kalian pelajari terlebih dahulu yang ada di modul kalian. Setelah itu baru nanti Bapak akan jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu.
Tadi berapa menit? Dan Bapak nyorot sendiri. Tunggu ini ya, biar. Kamu aja deh, kelilingin Bapak ngeliatin orang. Oke, dipelajari dulu yang makna alinea 1, 2, 3, dan 4. Nanti sebentar lagi ya Bapak bagi ya. Baik, sudah ya. Oke, silakan tutup bukunya. Iya. Oke. Bapak pengen tahu dulu lah, masih semangat enggak ini? Sudah 1 jam pelajaran lebih. Kita sudah lewat 1 jam pelajaran lebih, masih semangat atau tidak? Tepuk semangat. Kurang kenceng kayaknya. Belum ada suaranya. Masa yang perempuan mengalahkan suara yang laki-laki? Iya bro ya, suaramu dilantangkan lagi. Oke, tepuk semangat. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita, pengambilan untuk model pembelajaran make a match, mencari jodoh. Wah. Bukan berarti kamu harus mencari jodoh, aku maunya sama dia. Bukan seperti itu. Tapi kita akan membagi 2 kelompok, 2 tim, di mana nanti ada 1 tim pertanyaan dan 1 tim jawaban. Pertama, Bapak jelaskan dulu. Di tim pertanyaan nanti akan Bapak bagikan kartu. Bapak sudah memiliki kartu dan jangan dibuka-buka dulu. Kartunya nanti akan Bapak bagikan dan jangan dibuka. Ketika hitungan ketiga baru boleh buka. Ya, ini Bapak selempitin apa ini? Bapak strapless, nanti dibuka saja 1, baru dibuka. Setelah dibuka, kamu baca. Yang ini pertanyaan, yang ini jawaban. Silakan antara pertanyaan dan jawaban mencari jodohnya. Ingat, pertanyaan dan jawaban harus sesuai. Perhatikan, pertanyaan dan jawaban harus sesuai. Andai pertanyaanmu nantinya dan jawabanmu tidak sesuai pada saat klarifikasi, kita verifikasi di depan, maka akan ada sanksi yang harus kamu terima. Sanksinya yaitu adalah pelapasan pengucapan pembukaan Undang-Undang 1945, baik alinea 1, 2, 3, atau 4. Atau pelapalan Pancasila, sila 1 sampai ke 5. Atau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, tepuk tangan dulu. Maka harus semangat, carilah dan jangan coba-coba untuk mencari pasangannya dengan pasangan sendiri. Itu jelas-jelas kartunya sudah beda warna. Yang kuning jangan nyari sama yang kuning. Kamu apa warna kuning? Pertanyaan apa jawaban? Sama-sama jawaban. Jangan. Tersesat.
Carilah yang kartunya berbeda. Jawaban dan pertanyaan yang ada itu sesuai dengan materi yang ada hari ini. Sama dengan materi. Apa yang Bapak jelaskan hari ini, apa yang Bapak terangkan hari ini, semua sama. Di pertanyaan-pertanyaan. Paham sampai sini? Paham. Oke, kalau begitu Bapak minta yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ini menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga menghadap ke sana. Saling berhadapan dulu. Oke, Bu Yuni, monggo, silakan mungkin bisa disorot. Oke ya. Perhatikan, nanti ketika Bapak akan bagi kartunya, semua pegang kartu masing-masing. Ya, Bapak beri waktu 10 sampai 15 menit. Ketika 10 sampai 15 menit, silakan mencari pasangan keliling, jangan berkerumun. Jangan berkerumun atau jangan duduk saja, tapi berkeliling mencari temannya. Paham ya? Jangan cuma duduk sini kemana? Sini. Jangan, tapi keliling, carilah pasanganmu. Waktumu banyak, lama, maka cocokkanlah dulu. Kalau kira-kira menurut kamu, cocok nggak? Oh, nggak cocok, kayaknya bener, bukan. Dan jangan coba-coba cari buku di buku. Bukumu tutup dan jangan coba-coba melihat ya. Pahami atau boleh tanya dengan temanmu. Oke, Bapak akan bagikan soalnya, kartunya. Oke, yang pertanyaan silakan dibagikan ke belakang, jangan ada yang dibuka dulu. Oke. 3. Silakan dibagikan ke belakangnya. Saling berhadapan dulu semua, jangan ada yang dibuka dulu ya. Oke, baik. Yang ini silakan. Oke, kita acak. Apa acak? Oke. Daerah nanti di situ saja ya. Oke, baik. Sudah semua? Sudah memegang semua? Oke, baik, perhatikan. Kalau sudah memegang semua, berdiri dulu. Oke, sudah berdiri, saling berhadapan dulu. Oke, saling berhadapan ya. Hitungan ketiga semua dibuka. 1, 2, 3, buka. Oke. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah hitungan ketiga dibuka, 1, 2, 3. Silakan cari pasangan. 5 sampai 10 menit. Silakan cari pasangannya. Gak usah, situ aja. Jangan berkerumun, jangan berkerumun. Oke. Cari, coba yuk. Dilihatin ke Ibu Yuninya. Nah. Hah? Cari kawannya, ayo. Kalau sudah dapat pasangannya, langsung duduk di tempat. Duduk. Duduk berdua. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau sudah, langsung duduk berdua. Nah, ya. Samaril. Oke. Yang sudah dapat pasangannya silakan duduk. Cek lagi, cek lagi.
Ini berdua sudah? Oke. Ketemu? Yakin? Yakin. Iqbal sama siapa Iqbal? Yakin jawabannya? Oke, sip. Fauzi sama Raka? Oke. Arya dengan? Oke, yakin? Yakin. Oke. Masih ada waktu. Santai. Siapa itu? Yang sudah dapat langsung duduk. Yang dapat sudah langsung duduk. Yang sudah dapat langsung duduk. Dera duduk di situ Dera. Dah. Yang sudah dapat langsung duduk aja. Oke. Meyakinkan dulu, ada teman-teman yang sudah yakin semua. Awas, akan ada yang nyanyi, ada yang kalah nanti. Monggo, ayo. Bagaimana? Yakin? Silakan cari tempat duduk yang sudah dapat. Oke, dua pasangan lagi tampaknya masih kebingungan. Oke. Sudah? Oke, sudah semua? Oke. Yakin sudah semua? Deal? Deal. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kalau sudah ketemu pasangannya masing-masing, sekarang waktunya kita konfirmasi kebenaran dari pertanyaan dan jawaban dari kelompok kalian. Oke, semua yang Bapak panggil maju ke depan, kemudian konfirmasi, baca pertanyaan dan jawabannya. Kita mulai dari Ahmad Fauzan dengan Aril. Ahmad Fauzan dengan Aril. Silakan maju Aril. Tepuk tangan dulu dong. Oke, dibaca pertanyaannya dulu baru jawabannya. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, pertanyaan silakan. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat yang namanya pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Yang dimaksud dengan batang tubuh adalah Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 bab. 37 pasal 65 ayat 16 ayat dari 16 pasal berayat tunggal, sementara 49 ayat lainnya berasal dari 21 pasal yang berdua ayat atau lebih bersama Tuhan. Oke, good. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Betul ya. Yang namanya batang tubuh, perhatikan, ada pembukaan. Pembukaan itu yang 4 alinea. Batang tubuh itu terdiri dari 16 bab dan 37 ayat peraturan perundang-undangan. Ada penjelasan. Kalau yang namanya penjelasan itu dia berupa penjelasan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Oke, silakan tepuk tangan. Silakan duduk dulu untuk kelompok Aril dan Fauzan. Terima kasih. Kembalikan. Oke, lanjut kita ke Arya dengan Oke, silakan konfirmasi ke depan. Oke, pertanyaannya siapa yang bacakan? Sebentar. Oke, silakan pertanyaan dibacakan. Pembukaan Undang-Undang 1945 disahkan oleh titik-titik pada tanggal. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Betul? Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk pasangan ini. Silakan letakkan kembali, dibarengkan. Nah, oke. Oke, siap. Kemudian kita coba. Oke. Berdua. Iya. Oke. Aldo dan Oke, siap. Pertanyaannya apa, Dok? Alinea kedua pembukaan UUD 1945 mengandung makna Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apakah di alinea kedua itu menganut atau berisikan tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur?
Betul? Adanya cita-cita negara. Oke, good. Diri tepuk tangan dulu untuk Ria dengan Oke, bagus. Lanjut kita ke Oke, belakang. Silakan. Oke, silakan di sini biar kelihatan. Oke, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Bagaimana bunyi pembukaan UUD 1945 alinea ketiga? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Betul? Betul. Alinea ketiga itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oke, beri tepuk tangan dong untuk lemah ini. Wah, belum ada ya yang salah ya. Oke, taruh lagi. Mana ininya tadi? Oke, Gita, silakan. Kalau sudah langsung ditumpuk sini lagi ya. Yang sudah langsung ditumpuk sini lagi. Oke, sebentar. Oke, sudah? Siap? Kita coba. Oke, pertanyaannya, bacakan. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara kita yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul ya? Betul. Karena rumusan dasar negara kita itu apa? Pancasila. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya dua. Oke. Tumpukkan, kembalikan lagi. Oke. Kita coba belakang. Ya. Radika dengan Dika. Dika. Oke. Pertanyaannya dari Dika. Oke. Bagaimanakah bunyi pembukaan UUD 1945 alinea pertama? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke, betul ya. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, beri aplaus lagi dong. Oke, belum ada yang salah. Kita tunggu dulu, masih ada. Iqbal, monggo. Hah? Dera dengan? Silakan. Dera dengan siapa? Silakan, maju. Topinya dilepas, Dera. Topinya dilepas. Oke. Silakan. Nah, cepat. Ayo cepat. Ini dilihat orang banyak ini loh. Cepat. Silakan, Dera. Oke, silakan. Oke, pertanyaannya kemudian jawabannya. Kita lihat pertanyaan dan jawaban. Oke, pertanyaannya. Apa hubungan dari pembukaan UUD 1945 dengan teks proklamasi? Makna terkandung di dalam pembukaan UUD 1945 merupakan amanat dari sebuah proklamasi kemerdekaan. Oke, makna yang terkandung dalam undang-undang proklamasi itu terkandung dalam Undang-Undang 1945. Oke, betul. Terima kasih. Beri tepuk tangan juga. Letakkan lagi. Taruh. Ditaruh. Yang sudah langsung letakkan ya. Oke, lanjut. Mana lagi? Konfirmasi. Raka. Silakan Raka. Oke, Raka dulu. Oke, baik. Ini dia. Sini, geser sebentar. Sama-sama ini. 3 orang yang sama. Oke, siap. Pertanyaannya, Kak. Apa saja sifat Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di Indonesia? Memiliki kata-kata yang jelas sebagai hukum tertulis, memiliki sifat mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan mengikat setiap warga negara, memiliki aturan yang tepat dan akomodatif sehingga aturan dasar harus bisa dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Betul? Betul ya? Betul. Sifatnya tadi mengikat, kemudian tertulis dan jelas. Oke, beri tepuk tangan untuk Fauzi dan Raka. Oke, silakan mana? Oke, silakan Egi. Maju. Biasa aja kalian ini. Oke. Silakan baca pertanyaannya. Cita-cita nasional negara kita yang terletak di dalam pembukaan UUD 1945 adalah Oke, baca. Mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta memiliki masyarakat yang adil dan makmur. Apakah betul itu cita-cita negara kita? Betul, cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Oke, beri tepuk tangan. Silakan kembalikan. Lagi? Oke, silakan. Oke, baik. Pertanyaannya.
Bagaimanakah bunyi pembukaan UUD 1945 alinea kedua? Alinea kedua, perhatikan, kita dengar. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Betul ya, alinea kedua ya. Oke, good. Beri tepuk tangan lagi juga untuk kelompok ini. Lanjut. Ada lagi? Oke, silakan. Masih ada berapa lagi? Oke. Apakah yang dimaksud dengan UUD 1945? Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, betul ya. Undang-Undang Dasar adalah sumber hukum tertinggi dan konstitusi yang ada di Negara Republik Indonesia setelah Pancasila. Oke, beri tepuk tangan juga untuk kelompok ini. Belum ada yang salah, semua tepat. Oke, satu lagi. Silakan. Kalau semua tepat berarti kalian memahami betul pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, silakan baca. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Oke, betul? Betul, bertentangan dengan penjajahan, menghapuskan penjajahan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah? Tidak ada? Cukup? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa. Berarti dengan selesainya ini, Bapak lihat tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru menilai pasangannya. Berarti semua siswa kelas 9C memahami materi yang diajarkan pada pagi hari ini. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tapi sejauh mana kalian memahami, sebelum kita akhiri, nanti sebelum kita tutup, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita simpulkan, coba kita mengerjakan dulu tugas yang akan Bapak berikan. Silahkan buka alat komunikasinya masing-masing. Silahkan kembali ke alat komunikasi masing-masing. Baik, sudah kita masuk ya. Bapak akan share di grup lagi, tunggu. Share lagi, lain lagi nanti. Tunggu, bukan yang tadi lagi nanti, beda lagi. Siapa ini? Dera. Baik, semua masuk. Silakan. OTW ya. Oke, sudah 4. Silakan. Oke. Ya, kita tunggu, Bal. Ulang terus, di refresh terus dulu. Gimana? Nah, ini Bang. Ulang lagi Bang. Bentar, agak lama mungkin. Biasanya harusnya bisa Bal ini. Kamu tethering ya? Tethering pakai siapa? Kamu pakai data nggak ada? Nggak ada, Pak. Oh, alah. Bentar. Air galon kenyang ini siapa? Kayak siapa? Kayak air galon. Coba air galonnya. Oke, coba. Masih nggak mau, Bal. Tadi mau ya, Bal ya? Coba pakai ini, Bro. Mana WA-nya tadi? Sudah masuk semua? 22.
jangan pakai ini bal. Mana bal tadi? Ini bal. Ya, WA tadi. Ini link ini di copy, kemudian balikin bal. Di Google, mana Google bang? Ini masih di sini. Tuh. Udah? Oke, satu lagi kita tunggu. Nah, ini keliling-keliling nanti, enggak apa ini. Dari depan aja deh ini. Mereka mengerjakan dari depan. Dari mana ya? Ya, dari depan. Bisa kamu keliling-kelilingin nanti ya. Keliling-kelilingin ini mereka mengerjakan. Nanti berujung pada ke depan. Oke, siap? Oke, sudah ya? Satu lagi siapa? Oke, siap-siap. Oke, sudah. Siap. Bersiap ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Kita mulai. Siap-siap. Ayo. Oke, sudah menjawab Iqbal, sudah menjawab air galon. Siapa yang air galon ini? Kita lihat. Kita lihat. Waktumu. Oke. 4, 3, 2. Oke. Nopri belum? Oh, oke. Kita lihat. Kita lihat siapa pemimpinnya. Aulia. Wah, beri tepuk tangan dulu Aulia. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ada 15 pertanyaan, maka fokus. Hah? Ulangi lagi, masuk lagi. Ujung itu ya. Oke, kita lihat. Wah. Siapa Nandakul? Oh, Nanda. Oke, lanjut. Oke. Yuk, bisa yuk. Tenan. Benar. Yun, nanti pas ngambil yang ekspresi dorang nanti ya. Oke, lanjut ya. Nah. Oke. Baik, banyak sudah menjawab. 10, 9. Oke, kita lihat apakah jawaban benar. Siapakah pemimpin leader? Kita lihat. Siapakah pemimpin? Wow, ganteng ini. Siapa yang ganteng? Astaga. Oke. Awas, waktu buru waktu buru.
Kita lihat leaderboardnya. Wow, Nandaku lagi. Oke. Silakan Nanda, awas nanti disalib. Ganteng sudah, Juwita sudah, Raka sudah, Nova sudah, Andika, Aldo, Hengki, GG, Nanda Kol, Fauzi, Radika, Risma. Kita sampai 10 pertanyaan saja dulu ya, 10 pertanyaan saja ya. Wah, Raka ganteng. Oke, kita sampai 10 pertanyaan karena waktu kita sudah mau habis. Oke, kita lihat. Kita lihat leadernya. Oke, masih Raka. Hampir saja Raka, hati-hati ada Yeni, ada Nanda yang akan menyalip. Raka sudah langsung jawab. Wah, takut disalib ini sepertinya. Apa yang terjadi? Oh, Yeni naik ya. Oke. 2 pertanyaan lagi. Kita selesaikan 2 pertanyaan lagi. Iya, benar satu. Sila ketiga. Sayang kamu ini siapa? Sayang kamu ini siapa? Loh, salah. Apa? Salah semua. Aulia naik. Oke, Aulia naik. 1 pertanyaan terakhir. Hati, oh, itu kalau benar ya. Ya, ini langsung jawab. Kita lihat pemuncak terakhir dari keyboard. Oke, ada kemudian kita akhiri. Ya, kita lihat. Siapakah jawarannya? Inilah dia. 3 pemenang. Oke. Aldo juara 2, Aulia juara 1, Yeni. Kita lihat ini urutannya: Yeni, Aulia, Aldo, Nopri, sayang kamu, Nova, Raka, Hengki, Putra, Diana. Oke, nggak masalah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ambil dari belakang lagi. Baik, sudah. HP-nya sudah selesai, dimatikan dulu. Oke.
kita sudah masuk ke materi, kemudian kita sudah Bapak juga sudah menjelaskan materi, kalian juga sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar. Kita menggunakan model make match dan tanpa ada halangan juga kalian juga sudah tidak ada yang keliru dalam konfirmasi ke kawan-kawannya. Ini menunjukkan bahwasannya kalian semua memahami pembelajaran pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sebelumnya, Bapak pengen tahu nih, kita simpulkan dulu nih kegiatan pembelajaran kita. Ada yang tahu tidak apa sih kesimpulan dari pembelajaran pada pagi sampai dengan siang hari ini? Oke, ada yang mau bisa coba simpulkan? Silakan angkat tangan. Ada yang mau mencoba? Apa sih kesimpulan pembelajaran kita dari pagi sampai siang? Oke, silakan. Yuyita. Berdiri. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dan sumber daya hukum tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah Pancasila. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bersumber dari Undang-Undang 1945 ini. Oke, berarti Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum konstitusi tertinggi. Good, bagus. Beri tepuk tangan untuk Juwita. Ada lagi yang lain? Coba. Ada lagi? Coba menyimpulkan apa? Oke, silakan Raka. Berdiri. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila dan juga teks proklamasi memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Adanya hubungan yang erat antara teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang 1945. Oke, diri tepuk tangan yang meriah juga dong untuk Raka. Kita simpulkan juga bahwasannya dari masing-masing alinea pembukaan Undang-Undang 1945 kita sudah paham. Alinea pertama menyatakan kemerdekaan Indonesia dan Indonesia menentang yang namanya penjajahan. Yang kedua, alinea kedua itu menyatakan bahwasannya perjuangan kemerdekaan Indonesia itu kemerdekaan Indonesia diperoleh dari hasil perjuangan yang luar biasa. Perjuangan masyarakat Indonesia dari peperangan dan lain sebagainya. Makna alinea kedua tadi ada juga cita-cita negara Indonesia, yaitu adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga, perjuangan kemerdekaan Indonesia itu diperoleh bukan hanya dari perjuangan semata, bukan hanya dari material semata, tetapi hasil dari berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat tadi berisikan apa? Tujuan negara Indonesia dan juga dasar negara kita Pancasila. Itulah tadi materi kita. Makna dari alinea pembukaan Undang-Undang 1945, alinea 1, 2, dan 3, dan 4. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang berbeda, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 dengan cara yang berbeda, dengan materi yang berbeda, dan juga dengan lebih semangat lagi. Kemudian kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke, sebelum kita tutup, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! Oke, Bapak Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.